Selamat pagi saudara-saudara semua, selamat bertemu kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Mari kita baca dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 5, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, kita orang-orang yang sudah menerima benih yang tidak dapat binasa, yaitu firman Tuhan yang terus akan bertumbuh dan mengerjakan pertumbuhan dan perubahan kita sampai kepada hidup kekal. Kita adalah orang-orang yang diambil dari firman ini, dan ayat-ayat yang lain menyatakan kita punya dua dunia. Seorang yang belum menerima Yesus, dunianya hanya satu, yaitu dunia fisik ini. Inilah seluruh kehidupannya. Disinilah dia hidup, beroperasi, berpikir, dan mau menghasilkan, mau berproduksi berlipat ganda. Tapi semuanya hanya di dunia fisik ini, di dunia yang fana, yang tidak kekal, yang satu kali nanti entah lama atau sebentar ada akhirnya. Nah, saudara, tapi Yesus berkata, orang-orang yang percaya kepada Dia diberi kuasa, diberi hak untuk masuk ke dunia yang lain, yaitu dunianya Allah, dunia kerajaan Allah. Kita dibawa masuk ke situ, dan kita menjadi bagian dari di dalamnya. Kita jadi saya sudah ngomong ini berkali-kali bahwa itu bukan kita masuk waktu kita meninggal, tapi sekarang ini pun kita ini hidup di dua dunia ini. Kita yang sudah lahir baru, kita punya manusia baru. Manusia baru ini habitatnya adalah di dunianya Allah, di dunia kerajaan Allah, yaitu dunia yang tidak kelihatan. Nah, ini kita perlu sadari, pahami, dan bertumbuh di dalam dunia yang baru yang Tuhan berikan pada kita lewat pengorbanan Yesus. Dia kasih kepada kita hak penuh untuk masuk ke dunia yang baru, dunianya Tuhan, dunia kerajaan Allah. Tanpa kelahiran baru kita tidak bisa melihat itu. Ayat ini bilang, kita terus akan memandang dunia hanya ini. Nah, bahkan orang-orang yang sudah dilahirkan baru pun kalau tidak dilatih dan tidak terus diberi diingatkan, tidak mengerti. Dikiranya ya Tuhan itu tambahan untuk menolong dia sukses, lebih sukses lagi dalam dunia yang ini. Bukan begitu. Kita bukan begitu, saudara. Kita adalah orang-orang yang sedang transisi terus menerus sehari-hari, belajar berpindah dari seluruhnya kita hidup di alam ini. Sedikit demi sedikit, bagian demi bagian, kita terus belajar beralih untuk hidup di alamnya Tuhan, seolah-olah dunia yang tidak kelihatan itulah menjadi kenyataan kita. Sekarang kita semua dalam perjalanan, tapi sekarang kita boleh bertanya sama diri sendiri, seberapa nyata dunia yang tak kelihatan itu buat saya? Apakah masih kalah jauh? Seperti itu kan angan-angan, itu kan nanti kalau mati, itu kan katanya Alkitab, itu kan beda. Hidup ya tidak bisa seperti itu. Apakah terus-menerus seperti itu? Perjalanan kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus dari dunia ini ke sana, itu sebenarnya sekarang sedang terjadi. Perjalanan kita adalah transisi terus-menerus dari kita hidup di alam nyata ini, alam fana itu sebagai suatu kenyataan, berpindah ke kita malah menganggap kenyataan hidup kita yang sesungguhnya adalah dunianya Allah, kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu. Itulah dunia kita, itulah habitat kita, itulah rumah kita, itulah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Disitulah, ini bukan rumah kita, tempat nyaman kita, kita terikat dengan, dan lebih terikat lagi dengan dunianya Allah yang tidak kelihatan itu.
susahnya memang ini yang kelihatan ini lebih gampang untuk kelihatannya nyata sekali. Yang tidak kelihatan, kelihatannya ya tentu tidak nyata atau kurang nyata, kalah nyata dengan yang ini. Karena kita mata fisik kita gitu ya. Tapi kalau kita mengizinkan roh itu yang sudah melahirkan kita baru, terus menerus memperbaharui kita, terus memperbaharui kita, dialah yang akan mengerjakan, melepaskan kita bagian demi bagian hidup kita, bagian demi bagian karakter kita, bagian demi bagian area-area hidup kita, sifat-sifat apapun itu, dari sifat-sifat yang terbentuk begitu karena pandangan kita itu hanya kepada dunia yang kelihatan ini. Semakin kita melihat dunia yang tak kelihatan itu, semakin kita mandangnya begitu. Kita mengejar hal yang berbeda. Karena hal yang begitu semakin kita merasa lebih lama lebih jelas bahwa inilah rumah saya, inilah dunia saya, yang ini yang kelihatan ini tidak lagi penting, tidak lagi sepenting itu. Penting tapi hanya untuk fungsi yang terbatas, fungsi untuk tempat saya menampung saya sementara saya belum betul-betul pindah sampai seluruhnya saat tubuh ini ke dunianya Allah. Tapi karakter demi karakter, bagian demi bagian hidup, bidang demi bidang, reaksi demi reaksi, pola demi pola, itu terus dipindahkan dari hidup beroperasi di dunia ini ke hidup beroperasi di dunia yang tak kelihatan miliknya Allah. Dibahasakan dalam perjalanan Israel, itulah tempat perhentian. Tetapi perubahan pola pikirnya harus terjadi sementara kita masih di padang gurun. Itu pola pikir terus Mesir, pola pikir lama itu terus dicongkel, dibuang sedikit demi sedikit, bagian demi bagian, dibuang, dicongkel, sampai kita betul-betul, walaupun tubuh fisik kita belum ke sana, tapi alam berpikir kita, dunia kita merasa nyaman, rumah kita bukan di sini, betul-betul itu bisa terjadi. Dan disitulah rumah kita walaupun belum kelihatan, tapi kita sungguh merasa bedanya, bahwa dunia yang tidak kelihatan itu jadi semakin nyata, semakin menguasai kita, semakin menguasai cara berpikir kita, benar-benar bukan menurut dunia sini, dunia yang sudah membentuk kita dari sejak kita kecil, masa pertumbuhan sampai sekarang, semakin ditinggalkan dan kita semakin berpikir seolah-olah kita sudah di sana, di alam yang berbeda. Itu adalah perhentian kita. Tapi sekali lagi, perhentian itu bisa kita alami di sini. Tidak harus nunggu waktu meninggal baru masuk ke perhentian. Tapi karena perhentian itu di sini tergantung seberapa jauh, seberapa dalam kita mengizinkan roh itu terus mengubahkan hati pikiran kita, sehingga kita merasa selalu mendapatkan perhentian itu. Kita merasa selalu ada di dunia yang berbeda, walaupun kita secara fisik kita hidupnya di sini, kita tinggalnya di sini, kita ada di dunia ini. Tapi atmosfernya, damai sejahteranya, hawanya, itu kita sudah rasa. Kita ada di alam yang bukan sini. Karena damai sejahteranya tidak tergantung, tidak terganggu, tidak bergantung pada situasi yang sini, pada orang siapa, atau pada kemampuan kita, pada kebiasaan kita. Kalau bisa kita merasa sukacita, damai sejahtera, kalau tidak bisa berarti tidak seperti itu. Itu adalah alam berpikir yang masih di sini. Tapi pikiran kita ini yang perlu terus dipindah sebelum nanti pada gong terakhirnya itu fisik kita juga ikut pindah. Tapi ingat, yang Tuhan sediakan di sini pun kita bisa merasakan, mengalami dari hari ke hari, dari saat ke saat. Kita hidup di dunia sana, di dunianya Tuhan. Mazmur 112 ayat 7. Ayat 7 dan 8. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah lawannya. Saudara, inilah orang ini, kita semakin bisa untuk mengalami ini, memandang rendah para lawannya itu dalam arti
masalah-masalah kita pandang dari mata kekekalan, dan dari sana semua kelihatan kecil dan remeh. Walaupun kita tidak meremehkan masalah, kita bersungguh-sungguh, kita serius, tetapi lain karena pandangan kita bukan pandangan orang yang di sini yang selalu kalah sama masalah. Tapi di dalam Tuhan, dari tempat-tempat tinggi, kalau kita naik helikopter gitu ya, itu gunung kelihatan tetap lebih rendah dari kita. Setinggi apapun tetap lebih rendah dari kita. Cuma kalau kita ada di alam sini terus, ya kita terus gunung itu kelihatan menjulang tinggi dan kita selalu kalah dan tidak bisa menang terhadap, sulit sekali menaklukkan itu. Inilah yang saya percaya Daud alami. Tiap hari dia memuji Tuhan, dia hidup di dalam hadirat Tuhan. Dia membiarkan, mengizinkan kepenuhan Tuhan dan alamnya Tuhan yang tak kelihatan itu, atmosfer kehidupannya Tuhan, kesembuhannya Tuhan, itu mengerjakan dia, mengisi, memenuhi, menguasai hidupnya. Sehingga waktu dia lihat Goliat, dia bisa memandang remeh Goliat ini. Karena Daud adalah contoh dari orang yang hidup di alamnya Tuhan. Walaupun dia itu secara fisiknya gembala domba yang remeh sebenarnya, yang tidak ada apa-apanya menurut ukuran dunia, tapi dia tahu persis dia hidup di dunianya Allah, tiap hari ada di hadirat Tuhan, dan dia tahu betapa besar Tuhannya, dan dia tahu dia juga besar dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Dia dibuat menang, dibuat ada di tempat tinggi, sehingga apapun yang ada di alam ini, Goliat mau sebesar apapun dia lihat ini kecil, dia tidak takut. Kita ingin ngalami hidup seperti itu, siapa yang nggak ingin? Jadi minta Roh Kudus kerjakan. Pola pikir kita, cara pandang kita itu terus diubah, diganti. Pandang segala sesuatu dari sisi kekekalan, karena disitulah kita hidup kita yang sesungguhnya, rumah kita, habitat kita. Habakuk pasal 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi dasar laut, ikan di dalam air. Air itulah dunianya. Mungkin ya dia tidak tahu dunia lain, walaupun kalau kita menjadi ikan, ya mungkin kalau dibahasakan secara secara sangat sembarangan ya. Kita dari manusia yang hidup di darat, yang biasanya hidup di darat, kita kan air bukan dunia kita. Kalau kita berenang untuk sementara lalu mentas lagi. Jangan pandang hidup kita seperti itu dengan Tuhan. Waktu kita nyemplung dalam persekutuan perhimpunan, wah rasa hadirat Tuhan, selesai lalu kita keluar lagi kembali ke dunia kita. Bukan. Jadikan diri kita ikan di dalam selubung air samudra kemuliaan Tuhan. Itu jadi rumah kita. Pengenalan akan Tuhan. Itu yang kita minum, yang kita hirup, yang kita bernafas di situ. Kita melakukan seluruh kehidupan kita di situ dan tidak keluar dari hadirat Tuhan. Bukan hanya waktu kita di persekutuan, di perhimpunan, tapi hadirat Tuhan akan terus melingkupi kita kemanapun kita pergi, ke pasar, di rumah, waktu sendiri, di dapur, kamar mandi, di jalanan, dimanapun. Itu menjadi habitat kita, habitat dunia kita. Saya ada orang-orang yang ada beberapa ya cerita orang-orang yang sedang seperti mencari jodoh. Ini anak Tuhan ketemu di supermarket, yang pria, orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dia mencari jodoh, tentu tidak sembarangan. Begitu dia lihat perempuan ini, dia rasa dia ini orang yang diselubungi oleh Allah secara kuat. Hadirat Allah itu menyelubungi dia, itu kuat, dan itu si cowok ini dia rasakan. Jadi dia dekati dan mulai kenalan. Indah sekali. Itu seolah-olah dia seperti ikan yang nyemplung dan berhabitat di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam kenyamanan yang dari Tuhan, dalam dunia yang berbeda. Walaupun dia pergi ke supermarket, dia harus makan, beli, belanja kebutuhan sehari-hari menurut bagaimana tubuh kita tetap berfungsi di dunia ini. Tetapi ini bukan dunianya yang sesungguhnya. Dunia sesungguhnya adalah hadirat Tuhan, dan semua atmosfer kehidupan, damai sejahtera, kesembuhan, sukacita, semua yang mengalir dari tahta Tuhan, itulah yang menyelubungi dia. Itu yang kita inginkan, itu yang saya inginkan. Kita kejar itu, kita minta Roh Kudus untuk terus, kita mengizinkan Roh Kudus untuk terus ubahkan kita. Cara pandang kita itu sering
bertentangan terus dengan firman Tuhan, lalu bilang sulit. Karena kita belum menyadari, belum mengizinkan Roh Kudus itu betul-betul mengubah kita. Mandangnya bukan gitu, tapi dari sisi sini. Apa yang kamu lihat dari sisi sana, dari sisi kekekalan, itu yang akan mempermudah, yang memberi kita kuasa untuk melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti Mazmur tadi, kita bisa memandang remeh berita-berita buruk, memandang remeh lawan-lawan kita, kesulitan kita. Oh, Allahku masih lebih besar. Aku kecil, kalau aku memang memandang dari mata sini, kelihatannya semua menjulang tinggi seperti Goliat. Tapi aku mau hidup di dalam hadirat Tuhan, dan mataku diperbaharui menurut cara Tuhan memandang. Dan oh, ternyata kecil secara natural, bukan sesuatu yang dipaksakan. Sekian, mari kita terus tiap hari berjalan, minta diubah, mengizinkan diubah Tuhan untuk memindahkan cara pandang kita dari cara pandang alam fana ke alam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.